Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang insyaallah diberkahi, di Masjid Jabal Uhud, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih bisa bermuajahah, bertatap muka walaupun lewat media dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita yang mulia, salawatullah alaihi wasallamuhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang sihir dan tanda-tanda orang yang terkena sihir. Tentu saya tidak akan menjabarkan karena pembahasan ini sangat panjang sekali. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang 5 mimpi yang kalau Anda bermimpi dengan 5 perkara ini, boleh jadi Anda sedang terkena sihir atau akan terkena sihir. Apa saja 5 mimpi itu, dan apa saja yang dilihat dalam mimpi itu yang menunjukkan tanda dari tanda-tanda Anda terkena sihir atau akan disihir. Pertama, ketika dalam mimpi Anda melihat anjing ataupun binatang-binatang yang diharamkan seperti babi dan yang sejenisnya, ketahuilah bahwa mimpi ini sangat berbahaya. Karena kita tahu bahwa anjing itu salah satu simbol dari syaitan. Nabi yang mengatakan al-kalbul aswad syaitan, anjing hitam itu adalah syaitan. Apalagi anjing sendiri adalah binatang najis dan yang diharamkan untuk dimakan. Ini yang pertama. Yang kedua, atau dalam mimpi Anda melihat racun, atau Anda terkena racun, atau Anda sedang minum racun, atau Anda diberikan racun, maka ini pun mimpi yang harus diwaspadai. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man akala sab'a tamarat, barang siapa yang memakan 7 butir kurma, min ajwatil madinati, dari kurma-kurma ajwa, kurma kota Madinah, maka Rasul mengatakan lam yadurru sihrun wala sammun, maka tidak akan membatalkan bagi dia sihir ataupun racun.
Di sini Rasulullah SAW menggandengkan antara sihir dengan racun, menunjukkan kalau orang mimpi meminum racun, disediakan racun, atau sedang meminum racun, atau terkena racun dan begitu seterusnya, maka waspadai mimpi anda. Boleh jadi ini bagian daripada mimpi bahwa anda sedang terkena sihir, atau mungkin anda akan disihir. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ketika dalam mimpi anda melihat semacam ular, kalajengking dan binatang-binatang yang berbisa lainnya, mungkin ular-ular itu dalam mimpi menyerang anda, atau anda sedang dililit ular, atau anda sedang di tengah-tengah ular dan begitu seterusnya, maka mimpi ini juga waspadai, karena ular itu salah satu binatang yang digunakan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun ketika duel dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika Allah katakan qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika Musa katakan silahkan kalian lempar, maka kemudian mereka pun melempar tali-tali yang ada di tangan-tangan mereka, maka kemudian dihayalkan seolah-olah tali-tali itu menjadi ular-ular yang bergerak. Ya, ular ini salah satu simbol dari tukang-tukang sihir Fir'aun. Maka kalau anda bermimpi melihat ular, dililit ular, digigit ular, hidup sama ular gitu ya, waspadai mimpi ini. Boleh jadi anda sedang terkena sihir atau akan ditimpa sihir. Kemudian yang keempat, ketika anda tertidur, anda melihat kamar mandi, terkunci di kamar mandi, atau sedang berada di kamar mandi, maka ingat bahwa Nabi SAW bersabda tentang masalah khala kamar mandi itu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Nabi SAW idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kebiasaan Nabi SAW apabila masuk kamar mandi, maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, karena kamar mandi itu dan yang semacamnya, baik yang ada WC atau yang tidak, adalah tempat dari sarang-sarang syaitan. Maka kalau anda kemudian bermimpi melihat kamar mandi, terkurung di kamar mandi dan begitu seterusnya, hati-hati, waspadai mimpi anda ini. Kemudian juga yang nomor 5, al-maqbarah, ru'yatul maqbarah. Anda melihat kubur, melihat kuburan. Mungkin dalam mimpinya anda berada di tengah-tengah kuburan, atau dalam mimpi anda sedang berjalan-jalan di kuburan dan menyeramkan. Maka ketahuilah bahwa waspadai mimpi anda, karena kebanyakan tukang-tukang sihir itu mereka meletakkan buhul-buhul mereka di kuburan. Makanya kalau ada orang melihat kuburan, waspadai mimpinya. Boleh jadi anda sedang terkena sihir atau anda akan disihir. Dan tentu saya boleh tambah satu lagi, ketika dalam mimpi anda melihat syaitan, melihat iblis, melihat rupa-rupa yang menakutkan, bentuk-bentuk yang menyeramkan yang datang dari syaitan dan juga iblis, maka waspadai mimpi anda. Kenapa? Karena segala asas dunia perdukunan, sihir atau yang semacamnya, yang mengasasnya adalah iblis dan syaitan. Dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak berzikir sebelum tidur itu, berwudu, kemudian berdoa, sebagaimana Nabi SAW
Dikatakan oleh sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, kata Nabi SAW, idza awaita ila firashika fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shikkil ayman thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa aljahtu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi unzil wa bi nabiyyika alladhi ursil fa in mitta mitta 'alal fitrah faj'alhunna akhira ma takun. Kata Nabi SAW, apabila engkau menuju tempat pembaringanmu, tempat tidur, maka terlentanglah ke arah lambung kanan dan berdoa, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu, aku serahkan pundakku kepadamu. Tidak ada tempat lari dan tidak ada tempat selamat kecuali kepadamu. Aku hanya beriman dengan kitab yang kau turunkan dan Rasul yang kau utus. Maka barang siapa yang mengucapkan seperti ini, kalaupun Allah takdirkan mati, mata 'alal fitrah, maka dia akan mati di atas fitrah. Tetapi kalau Allah takdirkan masih hidup, maka asa ala khairin, maka dia akan hidup di atas kebaikan. Makanya juga disunnahkan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, kemudian diusapkan dari ujung kepala sampai kaki supaya tidak ada gangguan dari syaitan. Karena bagaimanapun sihir ini bukan perkara biasa, tapi perkara yang menakutkan. Berapa banyak orang sehat jadi sakit, bahkan mengalami kematian. Berapa banyak orang yang kemudian yang tadinya bersahabat jadi bertengkar. Berapa banyak suami istri akhirnya bercerai. Berapa banyak orang bermusuhan dan bertumpahan darah dan begitu seterusnya. Ini akibat pengaruh sihir. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari segala jenis sihir yang dikirimkan oleh tukang-tukang sihir yang jahat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.